Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nilawati, calon guru penggerak Angkatan 11 SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin dalam modul 2.3 yaitu ruang kolaborasi, sesi praktek, coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.3 kali ini tentang coaching untuk supervisi akademik dalam sesi praktek. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Bapak guru hebat, coaching yang saya lakukan untuk praktek kali ini menggunakan alur percakapan Tirta dalam coaching, yaitu pertama menggunakan tujuan umum, yakni tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coache, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian proses yang kedua adalah proses identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga yaitu rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Terakhir adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah rekaman pada saat coaching dengan sesama calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin bersama saya Bu Nilawati sebagai coach dan Bu Wina sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wila, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Kabar Bu Nila bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Wila ya. Nah tentunya terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol berdua nih ya. Maaf ya sepertinya kita bisanya bertemu lewat Zoom aja gitu. Karena tidak bisa bertemu langsung nih ya, sama-sama sibuk. Mungkin nanti kalau tidak ada kesibukan mungkin bisa bertemu secara langsung ya Bu Wila ya. Nggih. Nah, apa nih yang kira-kira, yang ingin Ibu omongin atau yang ingin diobrolin nih pada hari ini? Iya nih, ada sih yang sesuatu yang meresahkan bagi diri saya. Ini kan Bu Nila kan guru penggerak, mungkin lebih banyak, mungkin bisa membantu saya untuk memecahkan masalah. Jadi begini, di kelas saya itu ada satu siswa yang namanya tuh Ananda Ihsan. Dia ini sering terlambat masuk sekolah. Nah, padahal saya sudah melakukan pendekatan kepada anaknya, kemudian, tetap dia terlambat gitu ya. Jadi sepekan itu bisa hampir tiap hari itu Bu, terlambat. Nah itu kira-kira bagaimana ya supaya Ananda Ihsan itu tidak terlambat lagi, itu Bu? Oh begitu ya Bu Ila permasalahannya. Kalau boleh tahu, jumlah muridnya berapa Bu di kelasnya? Jumlah murid saya 28, anak Oh putra semuanya. oh putra semua ya Bu ya? Kalau Iya. boleh tahu masuk kelasnya itu jam berapa Bu? Masuk kelas sekolah itu jam 7.30. Nah, Oh dia itu kadang jam 8 masuknya, kadang jam 7.45. Nah, itu. Jadi dia masuk ke kelas, keadaan sekolah itu sudah selesai berdoa. Nah, itu, iya. kalau sudah selesai berdoa berarti dia pasti akan terlambat, dikatakan siswa terlambat. Oh begitu Bu ya? Iya, jam 7.30 malah masuk jam 8 gitu, Bu, ya. Nah, Iya. bagaimana sih perasaan, Bu Wila, tahu gitu ada murid yang sering terlambat gitu ya?
Biasanya saya panggil, kemudian saya tanyakan alasan kenapa dia terlambat. Nah, Mmm. kebanyakan dia itu katanya bangun kesiangan, terus ada juga alasan orang tuanya nganter lambat, terus ada juga adiknya rewel, pasti ada alasan yang, sering terlambat. Tapi kalau aku ngeliat tuh dari wajahnya dia memang tidak ingin terlambat gitu loh ya. Ya, Iya. seperti itu Bu Mila. Iya, perasaan Ibu Willa gimana nih melihat ada anak yang terlambat gitu? Iya, perasaan saya sih, ada rasa kasihan ya, Iya. terus ada juga, kesel gitu ya, ada Mhm. juga pengen membantu tapi bingung gitu caranya Bu Nila, gimana Oh ya? oh begitu ya Bu Willa ya, perasaannya Iya. bingung juga ya gitu, kesel ada juga. Nah dari pembicaraan kita tadi, sekarang Ibu pengennya seperti apa sih tuh anak gitu? Pengennya tuh, mungkin ada perubahan ya, bagi anaknya supaya tidak terlambat lagi, kemudian saya pengen mungkin, orang tua bisa bekerja sama, supaya lebih mengantar sekolah lebih awal lagi ya. Mungkin jam 7.20 sudah berada di sekolahan, atau jam 7 paling paling mentok 7.30 gitu ya. Walaupun, pengennya sih, tidak terlambat lagi sih harapannya ya. Itu yang saya inginkan. Iya artinya ya minimal 7.30 ya Bu ya, walaupun Iya, nggak terlalu pagi gitu kan, lebih pagi pagi. yang minimal pas gitu ya masuknya Ya, ya. pas ya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, permasalahan yang Ibu, utarakan tadi ya, eee, menurut Ibu apa sih kedisiplinan itu gitu? Pentingnya Untuk disiplin itu bagi Ibu gimana gitu ya? Kalau menurut saya penting disiplin itu pertama nanti akan berdampak pada, aktivitas lainnya ya. Kemudian nanti dia tidak terbentuk karakternya, akan terkendala dalam, pembiasaan, disiplin, itu yang saya inginkan ya. Dan, bukan hanya itu ya, ternyata, menurut saya tuh disiplin itu bisa mempengaruhi, karakter-karakter lainnya. Nah, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian, sholat juga tepat waktu, itu yang saya inginkan. Jadi mulai terkecil dulu dari masuk sekolah tepat waktu. Begitu Bu Nila. Oh iya, jadi menurut Ibu menginginkan si siswa ini mulai dengan, kehadiran di sekolah dulu kayaknya Bu ya? Kehadiran di Iya, sekolah dulu agar apa namanya, akan membantu karakter lainnya, kedisiplinan yang lainnya. Nah, nggih. Bu, kalau, yang dilakukan si anak ini misalnya bisa kita beri level ya, level kedisiplinan si anak kita yang spesial ini ya tentunya, dari nilai maksimal 10 itu, menurut Ibu tuh kira-kira Ibu bisa memberikan nilai berapa ya? Untuk saat ini saya memberikan nilai level 3 dulu untuk Ananda Ihsan. Oh iya 3 ya, Bu, Iya, ya? 3 dulu Karena ya. keseringan terlambat tadi, Bu, ya? Iya betul Bu Nila. Iya. Iya, kira-kira level yang Ibu inginkan berapa nih, Bu? Meningkatnya mau Harapannya sih kemana gitu? walaupun proses ya pelan-pelan, tapi yang ya akhir tujuannya saya inginnya nilainya 10. Iya, nilai terbaik ya, Bu, ya? Nilai Iya, 10 harus ya? terbaik ya, jangan Iya. tanggung-tanggung ya. Iya, benar. Nah, Mhm. dari yang Ibu inginkan level 10 tadi ya, Bu, ya, apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu untuk mencapai nilai yang Ibu inginkan tadi, Bu? Kira-kira gimana gitu? Apa nih yang Eee, bisa saya lakukan nih? Kira-kira saya ini anak ini bikin kesepakatan awal dulu ya, akan saya panggil, kemudian anak ini saya akan menguatkan kembali keyakinan ada di kelas yang kita sepakati bersama di kelas. Kemudian, membuat kesepakatan dalam sepekan itu tidak boleh terlambat ya, untuk mungkin beberapa hari, mungkin 1, 2, 3 nggak apa-apa terlambat, tapi nanti seterusnya tidak boleh terlambat lagi. Selain itu, kalaupun misalkan terkendala dari intern keluarga, mungkin saya akan panggil orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana anak ini supaya tepat waktu berhadir ke sekolah. Oh, jadi, artinya yang Ibu lakukan anaknya dulu ya kayaknya, Bu, ya, Bu, ya? Yang Ya, perlu dari dilakukan ke anaknya anaknya dulu, dulu, kemudian kemudian baru yang pendukung lainnya ya seperti orang tua itu juga ya. ya,
Iya. Nah, menurut, pengamatan Ibu ya, si siswa kita yang spesial ini tadi, kira-kira sebenarnya kalau boleh, saya lebih dalam menggali gitu Bu ya, kira-kira ini menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu gitu, apa sih yang membuat dia susah banget gitu kayaknya menjalankan disiplin yang satu ini gitu ke sekolah? Kalau menurut ulun ya, berdasarkan catatan yang aku dapatkan, yang sudah kurekap dari anekdot, pembiasaan anak ini, kebanyakan alasannya karena kesiangan, ya. Jadi dia itu kesiangan bangun karena tidurnya larut malam. Kutanya, "Apa lagi apaan aja sih, malam itu?" Katanya main HP gitu loh, Bu Nila. Jadi mungkin mungkin sumbernya dari itu ya, kebanyakan Iya, dari HP gitu. mmm. Nah, tadi kan menurut Ibu, kan ada 2 hal ya yang perlu dilakukan tuh dari murid, kemudian ke orang tua, ya tadi ya, kalau tidak Iya. sadar itu ya, Bu, ya. Nah, Mhm. sekarang, bagaimana Ibu bisa melihat hal ini, 2 hal ini bisa dilakukan gitu? Bagaimana Ibu melihatnya nih, bisa nggak nih dilakukan gitu kan, dari 2 hal ini? Heeh. Kayaknya bisa bisa dilakukan insyaallah bisa ya. Nanti, mungkin beberapa hari lah mungkin saya akan lakukan. Iya, eee, artinya kedua-duanya bisa ya, Bu, ya, dilakukan kayaknya Iya dengan siswa juga gitu ya? iya Dengan bisa. anaknya, dengan apa, orang tua juga. Nah, kemudian, dalam bayangan Ibu itu waktunya itu dalam bentuk, seperti apa, Bu, pemanggilannya ini? Atau, Eee, apa namanya, solusi yang Ibu inginkan ini, seperti apa sih bentuknya gitu? mmm, saya maunya ya itu tadi, buat kesepakatan mungkin di atas kertas tertulis, mungkin ada beberapa poin terlambat tadi ya. Yang pertama mungkin berisi, Ananda Ihsan berjanji tidak tidur tidur lebih awal, kemudian yang poin kedua, eee, ada kolaborasi dengan orang tua untuk membantu persiapan anak, supaya tidak terlambat masuk sekolah. Yang ketiga, perjanjian nih kalau misalkan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan, masih ada terlambat lebih, yang disepakati, maka akan ditindaklanjuti gitu ya, akan dibawa ke guru BK gitu. Itu Pang, menurut saya ya. Begitu Iya. ya Bu Mila ya? Menarik ya, Bu, ya, tentang keterlambatan anak ini. Nah, kapan tuh, Pak, Bu, kira-kira, mau dilakukan tuh? Rencananya besok sih saya langsung panggil anaknya, jadi nggak usah nunggu-nunggu, langsung saja besok, insyaallah. Ya Mhm. secepatnya ya, Bu, ya? Iya, Iya. secepatnya, Nah, nggih. baik Ibu, luar biasa nih, menarik sekali ya, karena, saya tahu bahwa semua sekolah itu pasti ada anak yang terlambat ya, cuma bagaimana kita menanganinya gitu kan, dari guru atau sekolah. Nah, sekarang, apa sih yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan sesi ini, Bu? Pertama dari, pertemuan kita ini, diskusi ini yang pertama, permasalahan untuk anak saya yang namanya Ihsan ini ya, karena sering terlambat ya, yang pertama nanti saya akan panggil anaknya secara pribadi dulu, kemudian saya memberi penguatan kembali kepadanya tentang keyakinan kelas, yaitu tentang disiplin. Yang kedua, membuat perjanjian, kemudian yang ketiga, saya nanti akan melakukan pemantauan, secara berkala, kalau misalkan melanggar dari kesepakatan, nanti ada tahap lanjutnya mungkin manggil orang tua atau melibatkan kepala sekolah dan guru BK. Seperti itu Bu Nila ya, diskusi yang kita Iya. dapatkan, Menarik alhamdulillah. sekali nih, Bu, ya. Ya, karena posisi saya kan juga guru gitu ya. Siapa tahu Mmm, ini bisa menjadi pengalaman juga bagi saya dan bisa juga saya laksanakan juga di sekolah. Baik Ibu, kalau, begitu bertemu kembali minggu minggu depan ya, Bu, ya. nggih Kita siap atur Bu, nanti jadwalnya ya. Soalnya sudah tidak sabar nih nunggu gimana hasilnya, ya kan. iya, Dan, terima kasih ya Bu Ila atas waktu yang sama diberikan dan sama-sama Bu, nggih ya sama-sama saya Bu ucapkan Nila iya. atas, meluangkan waktunya dan, membahas diskusi ini mudah-mudahan apa yang saya harapkan dapat terwujudkan.
Amin ya rabbal alamin. Saya doakan ya Bu, semuanya itu, solusi yang sudah Ibu dapatkan tadi berjalan dengan lancar jaya ya Bu ya. Baik, Amin. terima kasih Bu, bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi tugas yang telah saya buat, berupa ruang kolaborasi sesi praktek, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.